Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Narita Damayanti. Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang saya pahami selama saya belajar Pancasila dan menjelaskan tentang rencana aksi saya sebagai seorang mahasiswi dalam mengaktualisasikan Pancasila ke dalam kehidupan bernegara. Pancasila, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang panca berarti 5 dan sila berarti asas atau prinsip. Berarti Pancasila adalah 5 asas, 5 prinsip atau 5 dasar. Nah, apa saja 5 dasar tersebut? Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil yang beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada proses perumusan dasar negara. Jadi proses perumusan dasar negara dilakukan pada sidang BPUPKI. Nah, ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara tersebut. Yang pertama itu ada Muhaymin, yang kedua Supomo, yang ketiga I.R. Soekarno. Dan kemudian BPUPKI itu membuat panitia 9 sehingga menghasilkan Piagam Jakarta. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno menyampaikan pendapatnya atau pidatonya tentang 5 dasar negara yang dia sebut sebagai Pancasila. Nah, maka dari itu Pancasila 1 Juni 1945 dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI mengganti namanya menjadi PPKI. Nah, pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat itu menjatuhkan bomnya kepada Jepang sehingga membuat Jepang menjadi lemah di mata Indonesia. Kemudian setelah itu membuat para pejuang dan para pendiri bangsa mempercepat dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tepat setelah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, muncul tuh protes-protes dari wakil-wakil Protestan dan Katolik tentang bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI, mereka menggantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tepat pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi Pancasila. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logos. Idea artinya cita-cita, gagasan, atau konsep, sedangkan logos artinya pemikiran. Jadi ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Menurut Murdiono, ideologi adalah sebuah sistem seluruh pemikiran mengenai kehidupan dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terdapat dalam filsafat yang menjadi induknya. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu ada 2, urgensi filosofi dan urgensi sosiologi. Urgensi filosofi itu untuk membangun dan mempertahankan nasional karakter, sedangkan urgensi sosiologi untuk membentuk semangat kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertian mendasar dan menyeluruh. Nah, filsafat Pancasila memiliki 3 aspek. Yang pertama aspek epistemologis, yang kedua aspek ontologis, dan yang ketiga aspek aksiologis. Rencana aksi yang ingin saya lakukan sebagai seorang mahasiswi setelah belajar Pancasila adalah menerapkan sikap toleransi, menerapkan sikap peduli terhadap sesama, dan menerapkan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Narita Damayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.